Hi everyone, saya Dave Hendrik, senang sekali menyambut kehadiran semuanya di Roundtable Discussion bersama Bulgari, dan kali ini kita hadir di Grand Hyatt Jakarta di On5. Hadir bersama kami kali ini Stephanie Suwono dari Bulgari. Hai, kita matching loh, Steph. Matching banget nih kita, kayak janjian deh tadi. Iya, kalau gitu perhiasannya langsung tak bawa pulang yo. Boleh, infonya muncul. Mulai ngelunjak ya. Mulai, baru awal nih. Dan kemudian yang baru pulang dari Cannes langsung kita tangkap. Hai Putri. Hai, halo. Hi, adore your hairstyle. Oh, thank you. Aduh, cocok kamu ya? cocok banget. Aku tuh komentar langsung di Instagram kamu. Oh iya? Iya, aku yakin kan cuman aku tuh penduduk Indonesia yang suka komentar di Instagram kamu kan. Jadi gue berharap dia baca gitu kan. Itu dibales lah ya. Iya. Enggak. Maaf ya. No worries. Dan juga Reza Rahardian. Halo, hai Dave. Halo. Oke. Nih ya, kalau Reza sama Putri mungkin nggak sempet nonton diskusi roundtable discussion Stephanie bersama Mbak Ria dan juga Ariel Tatum dan Shenina Cinnamon. Yes, itu episode 1. Betul. Ya kan? Waktu itu membahas mengenai Rebirth. betul. Nah, kali ini aku sengaja menghadirkan Putri, Reza, Stephanie bersama dengan Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Kita pengen membahas mengenai stages in life. Tapi satu stage of her life yang buat saya patut dibanggakan dan dirayakan adalah kehadiran dan kepulangan kamu dari Cannes kemarin, Putri. Iya tuh. Aside from the fact that you look stunning. Thank you. Kayak apa rasanya? Rasanya deg-degan. Pasti ya deg-degan karena baru pertama kali ke Cannes, belum pernah sama sekali. Terus ketemu sama banyak banget selebritis yang biasanya aku nonton di TV, di layar lebar, terus sekarang bisa ketemu, bisa ngeliat langsung, ketemu Eva Longoria. Itu dia. Ih, gue itu juga benci sekali loh. Kamu pakai gaun Hyunjin, aku nggak sirik. Tapi kamu ketemu Eva Longoria, aku benci. Ya ampun. Tapi menyenangkan sih kemarin ke Cannes, menyenangkan. Pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, pengalaman baru. Deg-degannya dinikmati, rasa takutnya dinikmati, ada flu, batuk, pilek, dinikmati semuanya. Ya, menyenangkan lah. What did you get from the experience, Put? Banyak sih. Kayak dari berbagai macam sisi sebenarnya aku belajar kemarin. Kayak rasa takut harus dinikmati. Harus dikontrol rasa takutnya, terus bertemu dengan orang banyak, bagaimana melihat juga ada aku datengin satu award show gitu, Lights on Women Award. Di situ aku ngerasa, oh iya juga ya kayak kita semua di sini berkumpul malam itu untuk merayakan perempuan dalam film. Gitu. Menyenangkan sih, sangat menyenangkan. Merayakan perempuan dalam film. Duh, kamu sendiri sebagai perempuan, apa menurut kamu pencapaian terbesar kamu dalam dunia perfilman so far? Wah, langsung kayak Mikirnya panjang langsung. Mikirnya, oke, jawaban apa yang aku harus Jawaban kasih apa ya? gitu kan. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Langsung kayak Oke. Jabarin aja, Bud. Jabarin. Paling quiz siji loh. Paling. apa ya, mungkin bisa diberi kesempatan untuk bermain di karakter-karakter yang menarik, di karakter-karakter yang menantang, bisa diberi kesempatan yang setara, yang sama dengan para aktor kita yang laki-laki. Rambutnya juga udah samain kayak yang laki juga nih. Ganteng ya? Ganteng. Iya, diberikan kesempatan yang sama dengan para aktor laki-laki gitu. Tapi sebetulnya kalau dari kacamata para pemain nih, kalau Stephanie sama aku, mungkin kita nggak bisa ikutan ngobrol mengenai hal itu, bener nggak sih? Karena kan kita cuma penonton ya, Steph ya. Sebelum era sekarang gitu, memangnya kesempatan untuk perempuan tidak sebesar sekarang gitu, Res? Kalau menurut aku sebenarnya sih pas kan aku nanya Pak Ketua gitu loh, ya toh pengalamannya banyak pula. Pas banget. Mungkin itu salah satu kenapa waktu tahun lalu gitu ya, FFV juga temanya kan tentang perempuan. Karena ya dari kami, komite melihat sepertinya partisipasi peran perempuan dalam film Indonesia tuh bertumbuh cukup signifikan. Dari
dulu. Walaupun kita udah punya, Indonesia tuh udah punya figur-figur kayak Ratna Asmara, director perempuan di zaman dulu nih tahun 50-an kita bicara gitu dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin sekarang kita udah punya dari segi teknis DOP, pekerjaan yang mungkin selama ini orang kenalnya kayaknya itu pekerjaan yang laki-laki ya kalau di industri film, atau art director itu pasti cowok yang ngerjain. Sekarang faktanya udah banyak sekali pekerja-pekerja film perempuan yang punya posisi sangat amat penting dalam dunia film gitu. Editor, penulis skenario, director, banyak banget director bagus Indonesia ada. Camilla Andini, Molly Surya, you name it gitu. Maksudnya there's a lot of women director nowadays. Jadi it's elevating sekarang sih menurut aku, udah memang jauh lebih besar kesempatan dan sineas perempuannya. Oke. Kalau sebagai pemain sendiri, Reza Rahardian sebagai seorang aktor, do you think you gave the same amount of trust, chance kepada aktor sama gitu, equal laki-laki dan perempuan ketika sedang bekerja? Dalam hal honor mungkin tidak ya. Maksudnya, apakah perempuan di industri justru kita? di perempuan tuh di industri film, ini aku ngomongin actress ya, majority, ini yang aku tahu, Iya. bisa salah, tapi yang aku tahu, honor mereka bisa jauh lebih tinggi daripada yang laki-laki. Oh ya, kalau di luar kan banyak justru kebalikannya. Kayak banyak banget pemain wanita tuh yang dibayar less. Gitu. Yes, itu yang aku baca di buku biografinya Demi Moore. Oke, aku juga waktu itu sempat lihat di Finding Me-nya Viola Davis. Sama, mereka tuh kalau perempuan tuh for some reason tuh pasti di bawah honornya daripada aktor yang laki-laki. Gitu. Kalau gitu episode ini nggak usah ditranslate ya, nanti tuh aktor-aktor bule pada pindah sini, artis-artis sini. Kita habis dong. Iya dong. Jangan Indonesia dibayar lebih. Iya, udah deh rame-rame nih kerja di Indonesia gitu ya, jangan. Jadi menurut aku malah cukup balance kayaknya ya. Oke. Gitu, slightly ada beberapa bintang-bintang perempuan yang juga punya honorarium yang luar biasa gitu. Maksudnya bargaining position-nya, bargaining power-nya cukup besar gitu. Karena banyak film Indonesia yang meletakkan mereka sebagai pemeran utama dan menjadi kekuatan dari film itu sendiri. Iya. Jadi tokoh utama, quote unquote, dalam film itu sebenarnya adalah perempuan gitu. Sehingga porsi mereka lebih besar. Ada beberapa film yang seperti itu juga di Indonesia kalau aku lihat. Oke. Kalau Putri sama Reza, menurut kalian sebagai seorang bintang gitu ya, kerjanya sama nggak sih sebetulnya aktor laki sama perempuan tuh? Sebagai aktor ya, aktor itu kan lumayan genderless ya. Sebenarnya sih sama sih. Sama ya? Iya, kami ya apa misalnya reading proses, kami go through reading proses gitu ya. Terus workshop sama, apalagi kalau misalnya kebetulan ada film action yang saya sama Putri misalnya bersama, ya udah pasti kita workshopnya bareng. Berantemnya bareng, apanya bareng gitu, nggak ada pengecualian atau pembedaan gitu dalam hal tertentu. Kecuali kita berbicara mengenai ruang-ruang yang jauh lebih personal ya, itu mungkin lain. Oke, ruangan apa tuh Pak Guru? Baru bilang personal malah ditanya. Habis bilang personal malah ditanya langsung. Kalau sekarang tuh dengan Me Too movement, ruang aman dan nyaman, tentu buat perempuan itu kita harus lebih ekstra memikirkan tentang itu gitu di lokasi syuting, bagaimana kenyamanan mereka bekerja dan lain-lain. Tentu ada aspek-aspek lain yang mungkin jauh lebih crucial gitu. Ih, bijaksana kali kau. Iya kan? Seru banget ya reuni mereka pertama terus ngomongnya langsung kayak gini gitu kan. Reuni pertama ya? Iya, ini reuni mereka pertama sejak film yang viral itu. Masa? Iya, kita kan. Iya dong. Terus omongnya langsung teng kayak iya gini benar. Iya, Oh pertama gitu? kali. Iya. Seru kan? Pertama kali ketemu lagi. Oke, bicara mengenai viralnya penampilan kalian di film itu, nyangka nggak kalau itu akan sebegitunya? Enggak sih. Enggak sih. Aku ingat banget malah pertama kali ketemu sama Mas Reza waktu awal banget reading. Kita tuh sempat cerita tuh Mas Reza, sempat ngobrol kayak ini ceritanya bagus, orang-orang bakalan suka. Tapi nggak expect bakal se-viral itu. I only predict bahwa ini akan sangat relevant dengan kehidupan banyak orang. Child. Gitu. Dan ternyata Dan ternyata viralnya mereka berdua jadi meme bahkan. banyak parah merasa Jadi meme di mana-mana. Track back sedikit. Relevan karena apa ya? karena mungkin banyak terjadi di kota-kota besar. Betul. Tapi That's true, tau gak sih kemarin ada masuk berita
ini untuk Aku sambil minum ya, sorry. Iya, monggo. tempat yang untuk sidang perceraian, sampai antri kayak antri sembako. Hah, oh ya? Iya, Di mana? alasannya dan Di- alasannya di- macam-macam loh. di daerah yang karena Jakarta? Jakarta. Dan alasannya macam-macam, either selingkuh atau ya. Iya. Oh iya. Tapi sampai ngantri kayak beneran ngantri yang panjang gitu loh. Tapi kalau pandemi gitu. berefek kan, itu ada risetnya. Ya. Yes, tapi the thing is ini tuh baru terjadi. Even after pandemi masih ada. Justru karena itu pandemi adalah Justru prosesnya. itu kayak pertamanya Hasilnya gitu ya. sekarang, ketok Dan- palunya sekarang gitu kali. Don't look at me. I'm happy being single. Marriage life, I cannot imagine. Tapi makanya aku tuh suka banget ya dengan mereka cerita sekarang Ya. ini. Karena I've been actually, aku salah satu fans kalian berdua loh. Oh. Sudah mengikuti karir kalian. Jadi aku tuh terutama nih gong banget waktu aku ngeliat Reza Habibie. Oh, Ya iya Tuhan, sih. gimana bisa acting sampai kayak gitu? Iya, benar-benar. Dan orangnya masih alive gitu loh. Iya. Itu lebih susah kan, mencoba ada orangnya nih, jadi bisa dibandingin. But you nail it, wow, Thank you. spectacular. Yes. Terus kalau kamu pun, I think we've been going through this yang kita pernah ngobrol-ngobrol juga. Cuman salah satu yang aku suka itu waktu kamu di ini Cinta Pertama Kedua Ketiga. Yes, Oh, karena role-mu di situ sebagai Asia, aku merasa kamu benar-benar bisa nyampein strugglingnya dia, usahanya Oke. dia. Itu Iya, aku iya, suka iya, ngeliatnya. I know mungkin some people akan ngomong malah peranmu yang pertama kan yang posesif. Yang posesif, iya. Tapi iya. I like it. Tuh. Oh, thank you. Plus di situ kamu dance. I love to dance. Jadi aku Oh, iya. relate banget. Jadi Kayak kita harus ngedance kita kayak bareng lain kali deh, harus ngedance iya kan? bareng sih. Kita pergi kemana? Itu menurut aku Ada oke gurunya? sih. Siapa? Oh, Dave? udah siap? Iya benar. Habis itu aerobik tadi kan? Aerobik kan? Oh, itu tadi. Oh, bajunya udah pas. Pas banget ya, udah matching. Habis ini kita aerobik bersama Dev, boleh? Bukan roundtable lagi. Aerobik bersama Dev. Gak boleh bengong, gue ngobrol sama lo, benci deh gue sih. Tapi makanya gara-gara itu aku ngerasa gini loh, kalau cuman tampang banyak, talent oke lah, tapi you both have this charisma, semangat, perseverance yang kalian tuh bisa go through terus tiap tahunnya sampai sekarang. Sedangkan padahal talenta baru tuh bermunculan di dunia hiburan. And I know untuk itu tuh nggak gampang. So makanya kenapa aku ngerasa I like to have them both kerjasama juga sama kalian tuh karena ada itu, ada nilai-nilai itunya. Itu yang bikin value yang beda lah. Bagus Stephanie yang ngomong ya, kalimat yang sebelum itu. Kalau cuman tampang itu banyak gitu. Coba kalau di antara lu berdua yang ngomong gitu. Abis lu ini tayang, memes-nya beredar di mana-mana. Netizen jalan. Kelar. Kita bikin apa nih? Ya jangan dong. Kalau nganter sama Bazar di langsung. Ini deh, aku mau tanya ini. Lebih menurut Putri sama Reza, ada bedanya nggak sebutan selebriti dan seniman? Iya, kalau menurut aku ya, karena seniman tuh artist gitu ya. Itu buat aku pribadi tuh satu pencapaian dari individu yang tingkatannya tuh tinggi banget gitu. Jadi artinya kalau orang bisa menyebut acknowledge dirinya adalah seorang seniman, berarti ada sebuah karya yang dia hasilkan, dia betul-betul konsisten selama sekian tahun, fokus pada bidangnya, sehingga tidak sulit untuk melabel orang tersebut sebagai seorang artis gitu. Even to be honest sampai detik ini aja kayaknya a true artist tuh aku nggak tahu ya, sulit sekali untuk bisa menjabarkan hal itu karena itu beyond menurut aku. Ya. Untuk seorang seniman misalnya pelukis gitu, you can imagine he's or she's an artist gitu ya, dia bikin Ada karya apa, craftsmanship-nya, value skill-nya Iya, ya. iya. Dalam field kita as an actor, we can call ourselves an actor, gitu, and that's that, gitu, karena ya that's what we do. Tapi di aspek yang lain mungkin agak berbeda. Of course, I would love to call myself as an artist, gitu ya. Tapi aku nggak tahu apakah itu sudah cukup bisa dilegitimasi apa enggak sama orang lain gitu. Tapi kalau celebrity, everyone who's popular nowadays kita bisa sebut itu sebagai celebrity. It's nothing negative about it. People who celebrate something kan itu dasar katanya gitu ya. Jadi it's something yang celebrated gitu. Jadi
momentumnya mungkin ada hari ini, tidak ada besok. Sama lah seperti profesi kita Iya. punya film yang mungkin box office tahun ini, belum tentu tahun depan. Iya, iya, iya. Kalau tahun ini sampai tahun depan box office dulu, gile Wah, ya. Kita bisa beli pulau tuh. Nah, tinggal deh kita di pulau itu. Pindah Iya, ya. nih. Atau sambil aerobik. Iya, tapi ya kalau ngomongin tentang seniman, Iya. itu kan pasti ada karya yang dihasilkan ya. Bulgari ini menurut aku adalah sebuah karya yang diciptakan oleh seorang Seniman. seniman Iya, ya, betul. gitu. Betul. Dan Bulgari ini adalah brand yang udah lama kan, Udah Mbak lamanya Stefani, udah pakai lama kan. abad. Itu tahun 1884. 1884. Wow, Nggak saya baru ada. 3 tahun Wah, kemudian udah, lahir. udah. Jadi kita vampir nih masih bisa. Dari 1884 gila. Itu tapi kan. udah lama banget. Abad. Tapi gimana caranya brand Bulgari ini stay relevan gitu sampai sekarang gitu? Cakep deh pertanyaannya. Kalau aku tuh suka menjawab ini dari sisi I think kenapa bisa stay relevan itu sama dengan kenapa kita semua sebagai manusia harus ngapain supaya tetap relevan dalam hidup kita. Kita Iya. harus tetap mau berkembang. Betul. Kita harus tetap mau progress dan juga melihat peluang-peluang yang baik terus kita ambil nih peluangnya gitu. Iya. Nah, ya secara ya udah berabad-abad gitu kan. Tapi let's say kalau mau dibilang nih, tadi kan juga kamu bilang nih Iya. awalnya dari seniman. Betul. Itu memang dia tuh istilahnya apa ya, Greek silversmith. Jadi memang dia pembuat tuh bahkan silversmith tadinya, Sotirius Vulgaris ini. Kemudian istilahnya dia berkembang nih, diturunkan. Tahun 60-an sama 70-an itu, I think you both would love this story karena ini tuh zaman Dolce Vita, jadi zaman keemasan Hollywood gitu kan. Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Audrey Hepburn. Nah waktu itu Bulgari tuh sangat-sangat terkenal. Itu kayak istilahnya, ini jewelry yang kita harus pakai nih kalau di antara masa-masa itu gitu. Terus waktu dulu Old itu Hollywood glam. betul, that's benar banget. Jadi itu tuh occasion jewelry. Awalnya tuh sebagai itu. Jadi sesuatu yang bam yang kayak gitu, yang cantik apa gitu. Makanya artis-artis kan pakai. Yep. And then kita harusnya kalau bener ya, oh ya sudah dong kita udah paling atas. We could have stopped gitu kan. Tapi enggak. Mulai nih kita lihat lagi dekade berikutnya, tahun 80-an. Kayak kita nggak bisa nih bikinnya tetap occasion wear. Kita harus bikinnya daily wear dong, yang supaya bisa dipakai. Apalagi tahun 80-an tahu kan gayanya kan lebih, oh gue mau bergaya, gue mau gimana gitu. Beda udah nggak Oh, kayak jadi 60-an sebetulnya 70-an. daily wear itu tahun 80-an ya? Betul, tadinya tuh occasion yang harus kayak vavavoom, Ya, kan ya, old Hollywood glam. ya. Nah itu. Nah terus habis itu terjadilah, oke, diterima dengan baik gitu. Terus masuk 90-an, kayaknya nggak bisa deh, ini kita jewelry doang gini. Yuk mulai yang lain dong. Sebetulnya kayak jam tuh udah dari 90-an, tapi kita mau jadi ini sesuatu yang lebih bener gitu, in-house. Bukan sekedar jewelry watch, tapi a real watch gitu. Oke, mulai lagi nih, bikin juga yang lain yuk, kayak scarf, aksesoris, leather goods. Habis itu kita bisa kembangin apa lagi, mulailah perfume segala macam itu. Terus kalau dianggap kan udah dong, udah jadi. Enggak, masih lagi nih tahun 2001 mulai bikin hotel. Mulai di mana-mana. Jadi I think a good story yang kita bisa ambil adalah yaitu you could have stopped karena kamu rasa udah number one. Tapi kenapa harus stop di situ? Kalau memang istilahnya gini, kita juga mungkin yang orang nggak tahu, actually we are a brand with a purpose gitu. Kenapa kita tetap ngembangin segala macam? Terutama ini masih dalam relevansinya kita lagi ngerayain Serpenti 75, karena kita tuh mau celebrate woman juga, of course, karena Serpenti umumnya sekarang sih dipakai cowok juga ada, tapi kan tadinya cewek. Dari milestone pertamamu apa nih? Mungkin your first job, sampai kamu siapakah artis jalan di red carpet, atau kamu sekarang udah naik pangkat atau apapun. So whatever we have, itu actually sambil berjalan, mungkin dulu kamu taunya kamu punya jewelry, kemudian setelah itu, oh kamu mau coba aksesorisnya, kamu tinggal di hotelnya, tapi it's more like, yuk develop dan berkembang bareng yuk dengan your stages in life. Lebih kayak gitu sih cara kita relevan. Berarti apa yang bisa kita pelajari sama-sama dari Bulgari adalah walaupun sudah pernah merasa berada di titik puncak, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan diri. Jangan ngerasa istilahnya apa ya, udah gue paling atas. There's always a room to progress, untuk kita belajar, untuk mengambil peluang yang baik dan berkembang ya. Menurut aku ya sama seperti kita sebagai manusia kan harus selalu begitu ya selama kita masih hidup. Never ending learning progress sampai the day kita meninggal. Iya, betul. Sampai akhirnya tutup usia ya. Betul. Infinite beginnings. Iya, pinter banget Itu kan maksudnya. semangatnya Biziro1, betul? Betul. Jadi ngobrol-ngobrol nih ya. Tadi kan nanya soal relevansi. Nah, kalau kalian berdua nih, apalagi udah lama banget di industri ini, how do you guys stay relevant sampai sekarang? Putri dulu mungkin. Mungkin yang kayak Mbak Stefani tadi bilang ya, untuk stay relevan itu harus berkembang dan harus terus nggak boleh puas, harus terus belajar.
Nah aku itu nggak tahu kenapa dulu tipenya itu males banget untuk keluar dari zona nyaman. Takut untuk sebuah perubahan. Jadinya nggak berkembang gitu. Karena udah terlalu nyaman sama dunia aku sendiri, nyaman sama zona yang udah aku tempatin. Jadinya ya udah deh, udah dapet ini, udah ada di sini, ya udah deh, kayaknya cukup. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah udah beberapa tahun juga ada di dunia film, kayaknya nggak bisa terusan kayak gitu sih. Harus belajar, harus ngobrol sama orang, harus menyerap energi orang, harus belajar dari orang tersebut, mendengarkan orang tersebut, belajar terus dari pengalaman dari orang lain. Jadi yang bisa aku lakukan sekarang untuk stay relevant adalah stay true dengan diri aku sendiri, mendengarkan orang lain, mendengarkan diri sendiri, terus belajar, jangan pernah puas dengan apapun itu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Simpel stay diucapkan happy tapi terus. dikerjainnya sih Susah sih. Harus kayak oke, Berdarah-darah. let's do this, berdarah-darah. berdarah-darah ya kan. Mm-mm. Kamu ngomong gitu tuh Reza mikir gitu karena dia kayaknya quite kompetitif ya. Jadi Anjir, dia- jawaban gue jangan Jawabannya sampai harus kalah, lebih oke lagi bobot nih. gitu. Ya kalau dari aku sebenarnya stay relevant tuh keep being curious sih. Kalau ini yang selama ini aku lakukan ya. Terus dare enough untuk bisa taking a big swing. Jadi kayak taking a risk aja gitu. Ambil resiko dan belum tentu berhasil. Tapi berani aja dulu. Karena kadang-kadang buat aku hal-hal kayak gitu tuh perlu diambil, langkah kayak gitu perlu diambil. Bukan permasalahan membuat kesalahan atau tidaknya, tapi you cukup berani gitu untuk berani take the chances gitu. Itu yang mungkin selama ini aku rasa cukup it works for me to stay relevant gitu. Dan mau terbuka sama semua yang hadir yang baru dan segala macam, belajar dari anak-anak yang justru Gen Z gitu tentang perspektif mereka, cara mereka kerja, gimana segala macam tuh bisa jadi reflection juga gitu. Mungkin membuka diri kali ya, simpelnya. True. Nggak terlalu merasa eksklusif. And I don't really take life sekarang ya dari proses belajar aku tuh, menurut aku I'm a work in progress and I'm willingly to do that. Jadi sampai detik ini kayaknya ya enjoying life dengan cara berani mengakui kalau lagi buat salah, Itu bagus tuh. berani kalau kepleset juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, bagus tuh. Not take your life too serious aja sih. Betul. Tapi mengenai itu ya, maksudku kalau ngobrol atau kita membaca kehidupan atau prestasi bintang gitu ya, paling gampang menemukan kisah suksesnya. Benar nggak, Steph? Yes, betul banget. Dari apa yang disampaikan oleh Reza, berani take a swing, belum tentu berhasil apa enggak. Dalam kehidupan Putri sama Reza, apa sih, ada nggak momen resiko yang kalian ambil, kayaknya gutsy banget nih gitu. Jack ternyata nggak berhasil. Iya. Gitu. Kalau dalam peran atau anything ya. Jarang-jarang kan gue diberikan kebebasan gitu, ditantangin sama dia, memberikan Terus dia harus menjawab pertanyaan lagi. ke dalam kehidupan pribadi Reza Radian. Iya, Biasanya kan makanya. hanya mengenai peran gitu. Betul. Dan dia Ini nggak kan boleh no comment dia lagi nantangin ya, Put. Peran atau anything? Anything dong. Anything ya, anything banyak sih kalau anything ya. Di luar peran udah jelas ada gitu. Mengambil sebuah peran yang ternyata nggak works dan itu backfire true. gitu ya. Knowing bahwa netizen kita kan paling juara dunia lah. Betul. Itu udah kenal seluruh dunia, tau gak sih? Terus oke lah dalam peran ada dan mungkin terjadi beberapa kali gitu. Tapi kalau dalam kehidupan personal mungkin misalnya mengambil keputusan untuk there's one time di mana aku nggak yakin bahwa ada profesi lain yang bisa aku lakukan selain being an actor. And then I tried. Business. Really? Ya. Karena sibuk mendengarkan orang bahwa lo nggak bisa kayak gini terus, Res. Mau sampai kapan? Seolah-olah semua profesi itu memiliki jaminan hari tua. Padahal menurutku enggak. Nggak cuma jadi aktor aja Nggak yang cuma nggak punya jaminan hari tua tuh gitu. Banyak. Lo bahkan banyak menjadi CEO sebuah perusahaan pun, perusahaannya kolaps ya lo kolaps juga Iya, gitu kan. iya. Tapi survivalnya kita gimana gitu, how we cope with it. Terus efek
You know, kalau Oke, orang ngomong oke. ke kita Iya. diulang-ulang, Iya, itu iya. kita percaya lama-lama. Iya, Kayak, betul. oh iya bener ya, gue nggak bisa gini terus. Dan I tried to do it, join dalam sebuah bisnis, and that doesn't work. Dan aku Oke. berani mengakui bahwa ya mungkin saat ini memang it's just not working for me. Iya. But at least You've gue tried. coba, Iya. gitu. I Iya, tried iya, to iya. do it, Iya, gitu. iya. Ternyata ya maybe not my luck waktu itu. Gitu. Mungkin 5 tahun ke depan, we never know. Iya. Iya. That's a big leap sih for me. Hebat loh lo mau mengakui ini ya. Iya, iya. Takes a real man to Karena be able biasanya to orang admit it. tuh apalagi sekarang maunya dilihat bagus-bagusnya doang, Iya. kan? Jarang yang mau bilang, oh ini aku nggak pas di sini, salahku di sini. Ini nggak gagalnya di mana?" berhasil nih buat aku. Iya, apalagi menurut aku ya di era sekarang ini di mana kita tuh terbiasa mengkonsumsi kesuksesan orang di flaunted. Yeah, Ya, I agree. to Completely the agree. front of Benar. our eyes gitu. Umur 23 udah punya ini, udah ngerjain ini, udah Iya. ngerjain itu. Iya. Kita jadi, kok gue cuma begini-begini Iya, aja ya? benar, Ya, Nek, benar. ya. Iya, benar. benar. Iya kan? Atau ada satu bukunya Hainem Sunim, itu penulis buku, dia Korea? bilang di Korea, judul Love for Imperfection, mengenai itu tadi, bahwa gimana kita selalu mengcompare kehidupan kita dengan orang lain, apa yang sudah mereka capai, sehingga kita melihat bahwa orang lain yang relevan terus, kitanya enggak. Iya. Gitu, karena sibuk comparing ourselves terus. Dan itu di era sekarang, di era sosial media itu double up. Iya. Karena it's a lot easier kan, to Iya. see True. orang lain hidupnya gimana. Oh mereka naik business class, oh gue naik economy class gitu. And then we feel a bit down and Yes. small and everything gitu. Padahal it's it doesn't matter, you know. It's like the whole world is in a competition somehow. Banget. Iya kan? Cuma, Banget. Iya. tapi aku juga setuju ya bahwa at some point in life, what I do and it works for myself adalah you have to know and to be able to say enough is enough. Setuju. Menurut aku itu penting banget ternyata. There are times di mana kita memang perlu step back Yeah. dan bisa ngelihat dari perspektif yang agak lebih lebar sih. In any kind of case. Betul. Iya, betul. Sebelum ke Reza lagi, kalau Putri mengambil resiko dan ternyata tidak Tidak berhasil. berhasil. Mungkin sama kayak Mas Reza ya, aku tuh pernah nyoba hal bisnis clothing brand. Kayak sekitar abis melahirkan, aku ingat banget ada momen di mana aku ngerasa aku kurang berdaya. Aku ngerasa kurang jadi perempuan yang bisa menghasilkan karya, aku nggak berguna karena aku ingat banget aku dari dulu, dari lulus SMA sampai akhirnya sebelum menikah, yang aku lakukan adalah bekerja. Aku mencari uang sendiri segala macam. Akhirnya harus menikah, mempunyai anak. Itu rasanya semua itu di stop. Apalagi itu baru banget aku masuk film kan, Mas Reza gitu. Kayak Lagi naik-naiknya baru itu. banget masuk film, baru banget merasakan jatuh cinta sama film. Lagi pengen mengejar cita-cita banget dan akhirnya harus menikah dan punya anak. Itu ada momen kayak oke, And aku you need to pace down. iya, dan aku tuh harus ngapain ya supaya berkarya gitu. Aku menghasilkan karya dan itu balik lagi kayak bisa dilihat orang, nggak diem aja di rumah gitu. Apa yang harus aku lakukan ya gitu? Coba deh kayak mungkin bikin clothing brand. Dan ternyata nggak berhasil, gitu. Jadi ya udah akhirnya ya at least I tried. Ya. Ya, at least aku mencoba, tapi itu nggak berhasil. Jadinya akhirnya mikir, ternyata emang beneran kayak film itu adalah dunia aku. Iya. Yang akan membuat aku bahagia Hidup. dan berkembang dan Iya, hidup. iya, Alive. iya. Gue demen banget nih. Ya, aku ingin meng-highlight apa yang dikatakan oleh Putri dan Reza. Because it happens to me too. Lu nggak bisa selamanya jadi nyai ronggeng deh. Lu tuh harus melakukan Nyai sesuatu. ronggeng. Terus tapi iya kan? Seperti sama lo. Gue nyoba kali ya, gue jualan gado-gado kali ya. Gitu. Damn it gitu, nggak berhasil. Kok gue kayaknya I feel less of a human gitu. Boleh kok kita tuh cuman persistent aja Betul. di jalur lo. Betul, Iya, betul, A benar. actor, an MC, Betul. a jeweler, Betul, Iya, iya kan, Betul. gitu persistency. It's okay. Itu juga layak mendapatkan selebrasi di dunia Iya, ini. betul. Dan banyak contoh loh bahwa orang yang juga ada banyak contoh di mana mereka mencoba melakukan semua hal supaya terlihat multitalenta dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang di-achieve tuh semuanya permukaan doang. Iya, betul. Jadi MC iya, jadi penyanyi iya, jadi aktor iya, jadi apa iya, semuanya dilakuin. Iya. Tapi nggak ada yang Excel sustain, gimana, nggak ada iya, yang gimana. excellent. Nggak ada. Karena semuanya cuma di permukaan. Iya. Betul. Kemampuannya nggak pernah dive in. Betul. Iya. Itu banyak contohnya dan akhirnya
di sisi yang ini hilang, di sisi yang ini hilang, lama-lama bingung. Terus gue mesti ngapain ya? Karena semuanya udah keganti sama yang lain yang mungkin lebih Ya, mampu, True. lebih Iya. knowledgeable, lebih Yes. apa gitu. Akhirnya karena nggak punya pegangan, nggak ada core-nya. iya. Ini yang mungkin kita semua juga, I think it's very important to know your core Betul. value sih. Yes, True. true. In life. That's so good. Ya sebetulnya sama seperti Bulgari. Core value-nya apa? Itu yang tetap menjadi selebrasi Iya, walaupun betul. other than jewelry punya perfume, Yes. punya Watch. bla 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 bla, iya kan? Yes, Iya. tapi core-nya selalu tetap ada di situ. Yes. Iya. True, Yes. true. The core value. Tapi memang pas banget sih, makanya there's a reason kalau misalnya kamu lihat tahun lalu, makanya kenapa juga Putri bisa sampai jadi cover digitalnya Bazaar, ya kan? Sama yes. Bulgari. Because you see the way she answer things, Reza kayak habis ini harus nih mulai nih di... Tapi thank you loh, Bulgari tuh kayaknya cover pertama aku. Masa? Iya. Karena aku suka nggak cuman orang yang kelihatan mentereng di luar, tapi real. Iya, Real iya, aja iya. apa adanya. Karena seperti yang aku bilang, Bulgari juga kita nggak mau cuman dia sebagai, kamu cuman glossy, cakep-cakep di luar, tapi value-nya apa gitu kan. So itu menurut aku bagus banget. So that's actually one of the reason, and I like that you're telling all of us now. So mereka bisa lihat gitu kan, Betul. kenapa gitu. Dan menurut aku juga kualitas seorang seniman itu juga ketika dia mau mengakui dan belajar dari apa yang tidak berhasil. Seperti tadi Reza bilang. Walaupun gue agak terkejut sih ya, abis ini kita ke Putri. Sekelas lo gitu, Rez, yang di luar sana dibilang salah satu aktor paling mahal di Indonesia, lu merasa ada gitu film lo yang nggak berhasil? Oh ya, a lot. Oh iya ya? Banyak sih sebenarnya. Ini berhasil nih dalam segi penjualan, penonton ada, dalam sisi aku main sebagai aktor juga ada. Oke. That I feel, oh no, I didn't perform this. Gitu. Oke. Nah itu yang menarik buat aku. Biasanya apa yang menurut kamu yang jadi ukurannya kok gue nggak tampil, nggak tampil maksimal gitu. gitu. Nggak berani jujur sama diri sendiri waktu mengambil keputusan untuk mengambil peran itu. I know my intuition udah bilang Dari don't awal. take it. Oh. Tapi maybe because of the money, Oh. maybe because it's a good amount of money, Oh, okay. maybe I need it at that Okay. time. Banyak alasan Oke. lain. Jadi You need to stroke your ego, iya dong, perhaps. Ya. gitu. Jadi tiba-tiba kan nggak semua hal kadang-kadang kita bisa ambil hanya karena gue cuma mau mengerjakan sesuatu yang gue suka aja. At some point you can do that, Ya. tapi you have to be realistic juga bahwa there are bills to pay. Ya. So sometimes ngambil project yang sebenarnya di hati kurang, itu nggak mungkin nggak tercermin. Mau itu seprofesional apapun ya, menurut Ya, aku ya, nih. ya. Craftsmanship-nya akan kerasa kok. Orang lain mungkin nggak lihat, orang lain Iya, mungkin akan iya, bilang, iya. bagus lah lo mainnya di situ. Tapi I cannot lie to myself, no I don't. Kayaknya nggak sih. Gitu. Oke. Aku yakin hal itu juga pernah terjadi pada Putri. Belum kayaknya. Perannya bagus-bagus soalnya. Iya kan? Gue tuh ya. Jadi dia. Aku juga, tapi hari ini ketemu Putri tuh aku harus mewujudkan impian aku. Karena aku tuh Steph, pulang Kata-kata dari rumah viral itu. sakit, aku habis surgery, kan aku harus di rumah 2 minggu. Terus kan nggak tahu mau ngapain gitu. Hal pertama yang aku lakukan adalah Nonton film daftar itu. streaming, nonton Lost Man Love with my sister, and I adore you in that movie. Beautiful. Ya, Beautiful performance. Thank you. I brought her Citra. My God, aku Yeah. tuh gila loh, 2 thumbs up. Yang aku pengen tahu adalah gimana tuh kamu bisa pergi ke tempat itu membangkitkan karakter yang dulu tuh udah pernah hidup sukses. Kan pasti bebannya beda ya Put ya? Dan sukses gitu. Awalnya ditawarin Lost Man itu dikasih tahu, ini dulu udah pernah ada seriesnya. Mungkin kamu bisa Mungkin nonton. lo belum hidup ya tahun itu ya. Itu tahun berapa ya? 19 tahun berapa ya Lost Man? 70-an, Gue 80-an ya? 80 70-an ya? Nah, aku tuh belum pernah nonton sama sekali Lost Man series. Pasti. Nah, terus akhirnya coba deh nonton, ada beberapa episode di YouTube. Coba aja kamu nonton, tapi itu bukan sebagai patokan kamu untuk memerankan Mbak Pur yang sekarang. Iya. Itu hanya sebagai mungkin Glimpse aja gitu biar ya. kamu Reference. tahu Tahu seperti aja. apa Lost Man kayak dulu kayak gimana. Akhirnya sekarang kamu bisa menciptakan karakternya Mbak Pur sesuai dengan mungkin apa yang pengen kamu lakukan, sesuai dengan skripnya, kamu ngobrol sama sutradara semuanya. Gitu sih.
Cuma ya Stres sangat lah. menyenangkan prosesnya. Stres prosesnya. Prosesnya stres. Kok lo tau, Res? Kayak dicurhatin. 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 Apa yang bikin stres, Res? Hah? Terus dia Capek kok dari karakter itu kata Mungkin dia. karena gitu? aku terlalu overthinking kali ya sama Iya, karena dia script cinta banget itu. sama karakter itu. Oh. Putri. Terlalu berempati Iya. sama karakter. Tapi- Care. Makanya, Iya, kayaknya kamu memang dedikasi kamu terhadap sebuah peran tuh begitu ya. Iya. Kan terakhir kali kita ngobrol di Brunch with di Bazar kan juga Ciko cerita kan, iya kan, salah satu challenge-nya Putri tuh untuk bisa keluar. Dari yang dia peranin itu. Ya. Tapi gila lu sebagai Mbak Pur sih, jador, Terima kasih. jador. My heart is for you. Kita pengen bicara mengenai mimpi. Mimpi apa sih buat Reza Putri yang belum terwujud? And also for you also, Steph. Ini kan pertanyaannya kalau mengikuti kata-kata viral waktu itu, what was your dream? Ini mimpi aku loh, Ya Mas. kan? Ini mimpiku loh. Ya kan? It's my dream. It's my dream. Iya, ya gue sih pernah bermimpi jadi piaraan nggak terwujud. Bukan bilang Cetek enggak, banget ya. belum. Belum ya? Bukan enggak There's sama belum hope. kata-kata tuh ngefek loh. Yes, ya kan? Tina Turner aja kawin umur 70. Iya, you never know, kan? you never know. Yes. Mimpi ya, yang Mimpi. belum terwujud. Iya. Duh, banyak banget ya. Langsung mikir. Banyak. Banyak, tapi salah satunya, Senengnya kalau ngomongin mimpi ya. ya, Iya. I love talking about dreams. salah satunya adalah ini yang sekarang menjadi journey aku ya, menemukan keseimbangan dalam hidup kali ya. And to be balanced gitu. Get out of here. Menemukan keseimbangan dalam hidup. Tunggu, gue perlu beberapa saat untuk mencernanya. Masa sih? Iya. Menemukan keseimbangan dalam hidup. Yang kayak gimana tuh maksudnya? Spirituality Aha, and then your consistency of your work, aha. your emotional balance. Consistency of your work. Kurang konsisten apa, Reza? Ya. Lu tuh baru absen cuman tahun ini kayaknya dari Itu juga nggak absen ya sebenarnya. Syuting terus. Syuting terus. kurang konsistensi kayak kalau dia kurang konsistensi kita udah boleh keluar dari satu ruangan ini. Keluar lo semua. Konsistensi yang kayak gimana tuh maksudnya, Reza? Konsisten dalam apa yang dilakukan gitu ya, dari mulai pekerjaan pasti itu satu. Kedua, konsisten menjaga apa yang udah jadi komitmen sama diri sendiri. Contohnya balancing soal emotional level kita sebagai manusia, aku sebagai individu gitu, untuk bagaimana menerima semua hal yang tidak sesuai ekspektasi itu adalah sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Bahwa freedom comes with discipline. Nggak ada yang datang. Freedom comes with discipline, itu yang aku percaya. Jadi tingkat disiplinnya dalam melakukan sesuatu tuh pinginnya terus dipacu. Jadi segala sesuatu tuh aku percaya ketika ini bisa ketemu balance-nya masing-masing, ya yang aku yakini adalah hidup juga akan berjalan dengan lebih baik. Nggak harus ngoyo kok, nggak harus semuanya tuh top notch gitu. Tapi balance aja. Gila lu, Res. Very difficult for me to picture it. Dia yang sangat produktif ini, terus dia masih bilang kurang konsisten, tapi di satu sisi juga dia membahas mengenai keseimbangan, hidup nggak harus ngoyo. Pengen gue cubit deh lo. Hah? Iya nggak, Steph? Ada kontradiksinya dikit gitu ya. Produktif banget lo yang ini kan, sebetulnya. Wikipedia aja sampai bosen ngetikin entry lo. Update. Tanya aja langsung sama orangnya gitu kali. Telepon aja manajernya gitu. Itu sih, tapi beneran sih, ternyata baru berasa gitu. Siapa yang ngomongnya? Jim Carrey kalau nggak salah. Dia ada satu quote dia menarik banget ya, ngomongin soal fame, soal money, soal rich, apa segala macam. Dia berharap bahwa semua orang merasakan hal itu supaya semua orang tahu bahwa itu bukan value yang utama ternyata dalam kebahagiaan seseorang. Oke, kalau gitu kebahagiaan utama dalam hidup saat ini buat Putri apa? Kebahagiaan utama dalam hidup keluarga, karir, kayaknya teman, sahabat, Oke, udah cukup. cukup. Nah, going back to you, kalau fame, pekerjaan, passion kita bukan kebahagiaan yang satu-satunya, berarti apalagi dong ya berarti ya, Rez ya?
think knowing yourself more kali ya. About what do you want to do in your life. What do you wanna do? Karena menurut aku ternyata aku sebagai aktor tuh cuma satu sisi Reza Rahadian si aktor. Tapi Reza Rahadian siapa tuh ada fasad yang lain bahwa Reza Rahadian tuh not just an actor, yaitu label karena pekerjaan, profesi. Tapi I need to find myself juga bahwa apa sih yang sebenarnya aku mau dalam hidup yang serve my soul, serving my well-being gitu. Ternyata itu not just becoming an actor, that's my passion, betul gitu. And I'm one of the luckiest person untuk bisa, kita semua orang yang menurutku beruntung bisa bekerja di satu bidang yang kita cintai ya. Tidak semua orang bisa punya kesempatan seperti itu. Tapi are you labeled by just one of your profession? Gitu kan enggak gitu. Jadi that's what I need to know. And I'm trying to figure out juga sih. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu say 10 tahun yang lalu aja belum lu tanyakan tuh pada diri lu ya? Belum. Iya kan? Iya. Lu sama Putri beda 10 tahun nggak sih? Nggak? Atau 5? Kamu 93. Aku 87. 7? 9. Iya, 7. Ya. Oke. Apakah Putri sudah mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang ditanyakan Reza? Persis sama yang Mas Reza tadi bilang gitu. Putri Marino sebagai seorang aktor, Putri Marino sebagai seorang ibu, Putri Marino sebagai seorang istri, dan Putri Marino sebagai seorang individu untuk dirinya dia sendiri gitu. Dan kalau balik lagi tadi ke mimpi aku tuh apa sih gitu ya? Mimpi aku tuh aku pengen banget bisa melihat Putri Marino dari kacamata Putri sendiri gitu. Kadang karena tadi balik lagi ke sosial media segala macam dengan segala tuntutan yang emang harus kita lakukan, yang oke, aku harus jadi kayak begini supaya bisa dilihat sama orang. Aku harus kayak begini supaya dilihat berharga sama orang. Dan sekarang itu aku ada di fase dimana aku pengen banget belajar untuk melihat value aku sendiri dari kacamata aku sendiri dan nggak perlu validasi dari orang lain gitu. Dan itu susah sebenarnya karena kita hidup di dunia yang seperti ini ya, sosial media di mana-mana banyak orang yang menuntut. Putri kamu harus seperti ini, Putri kamu harus seperti ini gitu. Kadang untuk menjadi diri sendiri tuh susah banget gitu. Apakah aku harus menurunkan ego aku, akhirnya aku tuh pengen seperti ini tapi orang pengennya aku seperti ini gitu. Jadi kadang itu ada pergulatan di otak gitu kayak oke, orang pengennya aku kayak begini tapi aku tuh nggak pengen kayak begini, itu bukan aku. Jadi jalan tengahnya adalah kayak ngobrol sama diri sendiri. Jalan tengahnya tuh kayak gimana ya, orang pengennya kayak begini, aku seperti ini, mungkin bisa dikompromi lah kayak gimana enaknya. Tapi itu aja aku masih belajar loh Put sampai sekarang. Maksudnya set the boundaries. That's one of my weakness untuk set boundaries. Dengan siapapun gitu. Bahwa ya semua tuh harus ada itunya sebenarnya. Dalam dunia pekerjaan, I think I'm way better today. Udah jauh lebih baik gitu untuk set sesuatu. If I don't like it, I say it. If I don't want to, I say no. Gitu, kindly. Gitu ya. Tapi kalau dulu kan kayaknya yes man. Pokoknya ada kesempatan tuh nggak boleh datang 2 kali, Res. Lo nggak boleh nolak kalau ada kesempatan. Actually, no, I can't say no if I. Kalau itu yang ada di dalam hati, nggak apa-apa kok bilang enggak. To something, it's okay to say no. Tapi pernah nggak sih kepikiran sama Mas Reza kalau say no itu kayak bisa nyakitin hati orang lain? Karena ketakutan aku tuh kayak gitu tuh Mas Reza. Aku nggak mau mikirin orang lain dalam hal itu. Karena it's not my responsibility, bukan tanggung jawabku atas apa yang dirasakan orang lain ketika kita menolak sesuatu. Karena penolakan itu bukan tindak kriminal. It's a normal thing in life. It's a normal thing in life. The way you wanna take it itu nggak oke, it's on you, it's not on us, it's not on me. Gitu. Ya itu sebetulnya kembali lagi ke validasi orang. Balik bentuk lagi ke validasi situ, orang. Karena kita, apalagi profesi aktor ya lumayan profesi yang serving terus kan. Nah itu Kita dia. tuh You udah- cannot please everyone. Kita udah biasa pleasing, pleasing nggak mungkin. director, pleasing producer. Nggak bisa. Jadi once kita nggak nge-please orang tuh rasanya ada yang aduh gue aneh salah ya, gue gitu. nyakitin orang ya, gue nyakitin orang lain. gitu. True. Terus kehilangan jati diri seperti yang tadi Putri bilang. Been there, Iya. been there, beneran. Terus And it's apa tough. dong yang harus dilakukan oleh seorang aktor untuk bisa keluar dari perannya menyenangkan orang lain senantiasa
supaya tetap bisa menikmati. Putri mesemnya begitu Aku pahit langsung banget kayak, kayaknya. Karena masih belajar, makanya aku pengen nanya sama Mas Reza gitu kayak. Mungkin ya Bisa. kalau dari aku sih, what I'm trying to do is balik lagi, mengenali diri sendiri dengan Oke. jauh lebih Iya. dalam, mengenali value yang kita punya, Iya. bahwa kalau ada satu orang merasa kecewa karena kita tidak bisa bekerja sama atau apa, dan itu menjadi label bahwa oh berarti gua akan pernah mau kerja bareng sama lo, ini dalam konteks pekerjaan gitu, nggak apa-apa, karena you mean no harm anyway. You're just saying what you feel, and you have the rights to say that, and it's okay. You don't need any validation from others. You validate yourself. You know your values. Yes. That's what you need to know. Iya, itu Mungkin yang itu pengen kali aku ya. pelajari. Iya. Kalau aku sih belajarnya sih gitu. Tapi gini, pertanyaannya adalah, is that okay untuk membuat orang lain sakit? Bukan, maksudnya membuat orang lain Kecewa. kecewa mungkin. dengan keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita. It's not about okay or not, so it's about the rights that you have as a human being. Ya. Kamu punya hak. Iya, at the end of the day you cannot please the whole Everyone, world. iya. Iya. You will never be. Yes, Pasti you akan will ada yang never. kecewa Yes. sama kita. Iya, Top Pasti akan ada priority yang should be kecewa. yourself. Oh iya dong. Iya kan? Oh yes. Iya. True. Iya. Itu top priority. Gitu. Kamu kan bukan ngatain orang. Iya. Iya. You're not like throwing shit Yeah. to Yeah. people. Yeah. You're just saying Yeah, what you yeah, feel. I yeah. don't think I can do True, this. true. And it's okay. Dan I think it has nothing to do with being single, belum kawin, belum Yes. berkeluarga, nggak Nggak ada ada hubungannya. hubungannya. Setuju? Nggak ada hubungannya. Setuju Setuju, nggak? setuju. Iya nggak sih? Completely agree. Sebagai ibu, Agree. sebagai perempuan, Yes. sebagai kepala rumah Betul. tangga, tetap lo harus memprioritaskan kebahagiaan diri Diri lo. lo sendiri. Kalau Betul. dalam, makanya kita kalau di pesawat selalu gitu kan. Baru Yes. aku mau bilang itu. Kayak sesama Pisces In nyambung case, banget. yes, in Aku case baru of mau bilang. emergency, you need to save yourself Yes. first. Iya, Nggak benar, bisa benar. nyelamatin orang kalau kita sendiri nggak selamat. Nggak bisa Baru yang bahagiain orang infant lain kalau kita gitu. sendiri nggak Bisa bahagia. bahagia, benar. We need to feel content, baru bisa bikin Iya. orang lain ngerasa content. Gitu. Iya, Itu ini benar. kok, apa ada Energi. energinya Energi, kok, iya. gitu. Ya. You feel okay, you attract that Iya. in your life. Iya, juga. iya. Lucu ya bahwa sebetulnya ternyata bicara mengenai proses pengenalan diri itu it's an infinite beginnings all the time Iya. di taraf apapun kehidupan Iya, kita. true, Ya. true, Mau memulai awal karir kah atau mungkin at the peak of your career kah, proses pengenalan itu tetap selalu terjadi. Iya. Ya, dan itu tadi yang udah kita bahas bareng bahwa itu adalah infinite beginnings adalah semangatnya dari B01, betul ya? Betul, Steph, ya? betul. Yang lagi dipakai sekarang nih sebetulnya. Sekarang udah banyak ya, dia punya variannya ya. Betul. Karena ini udah dari tahun 99. Udah lama ya, udah Oke. 20 tahun lebih gitu kan. One thing that I like, kenapa kamu bring this up gitu, apalagi tadi habis ngobrol macam-macam, karena memang sebetulnya B01 ini dibikin dengan semangat di mana untuk kamu harus berani, bold, brave, Oh, gitu? exuberant, yang kayak gitu. Dan ini satu-satunya koleksi sekarang sih iya, Serpentil dengan ada K-pop apa kan lebih baik dipakai. Tapi Iya. dulu ini satu-satunya yang bisa dipakai cewek cowok androgyny. Oke. Karena kita tuh mau ngasih semangat, nggak apa-apa, ayo jadi dirimu yang kamu mau seperti apa dalam hidupmu. Dan itu tadi infinite beginnings. Start with something. Makanya dia juga ulirnya kan Ya. never ending gitu. Dan ini satu-satunya koleksi yang bisa dari wedding ring. Jadi wedding ring ini sebenarnya B01. Ya. Yang sehari-hari yang lebih di tengah lagi makanya. Yang bisa lebih untuk fashion. And also yang ini bisa untuk charity. B01 yang Save the Children. Oke. So actually koleksi ini dibikin untuk berbagai series yang bisa istilahnya barengin kamu di tahapan kamu lagi mencari apa jati dirinya, lagi mencari value-nya apa. It's like, oh when I'm single, I want to look Okay. good. Yeah. Then I get married. Oke. And then I want to do something with charity or ya aku mau value apa yang cocok dengan ini. Iya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya dan sebenarnya tahapan ini pun memang nggak cuma dari B01, semua koleksinya Bulgari itu ada arahnya ke sana Oke. gitu. Bicara mengenai B01, sebetulnya kalau tadi Stephanie bilang mengiringi tahap kehidupan, in my life personally, B01 berarti itu pertama kali 99 masuk ke tahun 2000 tuh. Iya betul. Jewelry pertama yang saya beli adalah B01. Nah, Jadi memang rupanya ini entry point betul. untuk mereka yang mau Bener. mengoleksi. True. Oke. Betul, pas banget. Soalnya koleksi pertamaku juga sebelum even I work for Bulgari, Oh. emang ini nih Save the Children. Karena aku suka, jadi Save the Children ini dia proceed of this di seluruh dunia dikasih untuk Save the Children Foundation. Jadi kita udah bantu sekolah di seluruh dunia banyak banget. Karena memang we believe that actually children itu kan istilahnya
urutan pertama nih untuk menjadi seseorang. Kemudian kalau children-nya ini kita bagusin, masa depan suatu bangsa itu akan lebih bagus karena generasi penerusnya dia benar dan bagus. Dan ini memang mau nggak mau harus kita akui bahwa ini yang kita harus bantu karena banyak negara-negara berkembang yang mungkin belum cukup memadai lah untuk dari sisi pengembangan untuk anak-anaknya gitu kan. Nah itu seperti ke arah situ sih. Oke, let's go wild ya. Kehidupan kan pasti selalu ada upgrade-nya gitu ya. Kayak tadi kan Reza juga membahas, aduh aku tuh seneng deh belajar dari Gen Z, belajar mengenai ini, itu, staying open, relevant. Aku pengen tahu gitu, message apa yang Stephanie, Putri, sama Reza pengen tanamkan gitu, let's go wild, kepada generasi di bawah kita. Reza dulu kayaknya. Aduh. Padahal ya lagi mikir kenapa disuruh duluan. Message apa ya? Yang pertama, it's okay to make mistakes. Don't settle when you're still very young. Don't give up easily. Okay. Don't give up easily. Putri. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk memulai proses yang baru. Jangan terburu-buru, nikmatin prosesnya. Karena aku juga merasakan gitu, di saat kita pengen mengejar mimpi ada rasa terburu-buru. Karena dikejar oleh omongan orang, dikejar oleh ingin divalidasi oleh orang lain gitu. Just enjoy the process, nikmatin setiap momennya, karena itu akan menjadi cerita nanti di saat kalian sukses. Oh dulu aku kayak begini, aku inget banget dulu takut banget buat mulai, tapi untung banget mulai, untung banget nggak nyerah gitu. Jadi nikmatin setiap prosesnya, jangan terlalu terburu-buru, jangan takut untuk bermimpi. Ya itu. Kalau for me, I think lebih kayak gini nih, karena aku dengar Gen Z itu sekarang lebih baik dibilang follow your passion gitu kan. For me, it's okay to follow your passion, tapi still remember to harus tetap realistis. Karena kalau cuman follow your passion blindly, kan kita hidup tuh ada realitanya gitu. Nanti takutnya kamu tidak bisa berkembang dan berjalan di mana yang seharusnya mungkin lebih bagus untuk kamu karena kamu lupa ada realita hidupnya itu. Tapi of course follow your passion. Terus satu lagi yang aku merasa itu adalah kalau untuk Gen Z sekarang, you need to still have that grit and agility in life. Jadi jangan gampang dikit-dikit nggak suka atau nyerah. Kalau misalnya ngerasa aduh nggak enak nih atau apa. Karena to have that grit and agility in life, itu yang akan will take you a lot more in life, pencapaiannya tuh apalagi gitu. Kalau buat aku itu sih. Iya betul, agility in life itu yang juga banyak didengungkan ya sebagai message kepada generasi di bawah ya. Dan itu mau nggak mau harus based on pengalaman, itu nggak ada sesuatu yang kayak karbitan. Nah kalau nggak mau ngelewatin prosesnya, nggak bisa nanti dapet itu gitu. Itu banyak hal yang mungkin lupa disampaikan karena kita terlalu banyak disampaikan sesuatu yang instan, bisa kok, cepet kok, pasti oke kok. Nah tapi lupa ada proses, kenapa mungkin kita atau orang-orang sebelum kita jadi sampai di sini. Pengalaman tuh nggak bisa dilawan karena itu waktu. Itu nggak bisa dikarbit. Pain can be one of your greatest teacher. Banget ya. Setuju. That should make a good t-shirt. Muncul besok kita pakai itu ya besok ya. Oke. Yes. Kita juga pengen tahu dong bedanya jewelry sama high jewelry. Iya. Mungkin bedanya jewelry dengan high jewelry itu sama seperti selebriti dengan seniman. High jewelry itu ada craftsmanship, ya, ada skillnya. Setuju nggak, Steph? Betul. Jadi kalau high jewelry itu memang is another level. First thing kalau ditanya orang, biasanya kalau orang nanya, bedanya apa sih, Steph? Gitu. Gampang banget. Yang pasti high jewelry itu tidak akan ada di store. Karena segitu memang, like you said, craftsmanship dan nilainya itu beda. Kalau untuk Bulgari, kalau sampai untuk bisa melihat high jewelry itu, kamu memang harus sudah di level tertentu untuk sebagai klien atau undangan. Karena tidak ada di store, jadi dia cuma ada di event. Eventnya tuh tiap tahun pun beda negara. Nah, tahun ini pas akan ada di Bali, in our own country. Jadi keliling dia. Udah pernah di mana-mana emang. Nah, kenapa? Karena di saat itulah kita akan menunjukkan sesuatu yang memang itu udah nada level dari gemstones-nya, dari segi bentuknya, dari segi koleksinya apapun. Dan itu cuman ada di dunia, seluruh dunia apapun yang nanti kita lihat itu
1-3. Maksudnya gimana nih? Kok 1-3 apaan sih gitu? 1-3 pieces. Yes, dari satu jenis. Maksudnya misalnya gini nih, let's say ini hajuri, let's say ini hajuri gitu ya. Terus aku pakai nih, terus dibikin nih khusus untuk aku. Dan tiap tahun tuh kan hajuri kita tuh ada temanya. Terus Putri lihat nih, bilang ke Bulgari, aku mau dong kayak yang dipakai Stefani itu. Nah Bulgari harus nanya dulu ke aku, boleh nggak? Kalau dia mau bikin kayak punyamu ini. Terus kalau misalnya bilang, oke boleh, itu pun harus ada sedikit twistnya. Nggak boleh persis sama, karena harus beda nih gitu. Dah, terus misalnya Reza lihat, wah boleh nih, aku mau dong. Bulgari harus nanya dulu ke Putri, ke Stefani, baru dia boleh. Karena harus izin, karena harus beda kan. Kalaupun nanti dia boleh dapet, ada bedanya lagi nih gitu. Segitu memang istilahnya value-nya dan harus limitednya. Makanya nggak bisa sembarangan. Itu tuh ada artisannya sendiri. Yes, khusus. Jadi walaupun memang akan ada sendiri artis yang mungkin biasanya bikin juri yang lain, tapi memang ada orang-orang yang spesifik karena tiap tahun kan memang ada orang-orang yang membuat dan dia beda tipe dan untuk sourcing bikin satu nih, let's say misalnya ini hajuri misalnya, itu bisa take years karena sourcing stone-nya aja itu bisa sampai India kemana, years untuk satu biji koleksi, mau bahkan dibilang cuma satu cincin nih dengan satu batu, itu nggak segampang itu, bukan kayak ayo kita bikin ya tahun ini kita bikin berapa ribu, nggak bisa. Jadi untuk punya value satu aja itu memang ada nilainya, ada artisan yang bikinnya dan itu mungkin di source dari mana. Karena untuk hajuri itu, misalnya ini satu bongkah nih, belum tentu dia akan diambil satu bongkah. Kita mungkin akan buang ini hanya untuk ngambil tengahnya yang sebagus itu. Sampai kayak gitu. Karena istilahnya if you already want to purchase hajuri, then we need to make sure yang kamu punya ini udah pasti untuk kamu dan sebagus itu. Bangkrut kayaknya aku langsung ya. Langsung ya kita oke yuk gitu. Nggak jadi beli pulau dong. Kita beli hajuri. Makanya kita lihat aja Terus koleksinya jatuh. nanti. Aduh. Hilang. Ya, terus Karena jatuh. banjir. Aduh. Ya mana? Jakarta banget sih banjir. Terus jatuh pas banjir. Terus Sedih. taruhnya di meja di rumah gue yang anjingnya 4 gitu. Terus ketelen. Selesai. Nungguin anjingnya. Nggak jadi. Selesai langsung ya kan. Oke, dan ini juga menarik untuk dibahas bahwa rupanya hajuri Bulgari itu punya 4 pilar yang menarik Oh. tuh. Jadi ada 4 elemen kan. Uh-huh. Pertama passion, Uh-huh. kesabaran, perseverance. Ya, Kemudian yang terakhir nih rada unik nih, patia. Patia. Yang Bahasa artinya Itali. Itali kan dia relevan ya nih. ini, setengah half Itali, Italian, half setengah Italian. Bali. Iya. Jadi I'm so happy bisa kerja sama Bulgari karena Made dia in Italy? made in Italy dan Piazza kayaknya aku pernah denger deh. Piazza. Patia. Patia. Oh, It's more like Saya kepikirannya pizza gitu ya. Karena itu Itali banget sih. Patia itu actually more like a craziness, tapi in a good way lah in this way. Oke, Jadi oke. kenapa sih perlu 4 ini? And I think kalau semua orang bisa embody 4 ini akan bagus juga loh in life. Karena kan passion of course. You need to Yes. have passion in life mau ngapain. Ya, itu yang tadi kita diskusikan dari awal Iya. sebetulnya kan. Betul. And then patient, be patient. Ya tadi kan Percaya jangan proses, terburu-buru. hidup itu harus tadi nggak bisa sabar. dilawan nih Iya. pengalaman. Iya. Makanya tadi bilang sourcing satu aja bisa berapa tahun nggak bisa. Pokoknya mau bikin bagus gitu kan nggak bisa. Perseverance. Itu mungkin gagal loh dia waktu bikin. Wah salah, ngulang. Karena aku ngeliat sendiri waktu itu ada proses. Jadi ada filmnya khusus soal hajuri baru muncul akhir tahun lalu gitu. Nah dia itu memang menunjukkan bahwa ada orang ini udah dibikin udah jadi rangkaian apa menjelang terakhir nih pada waktu itu mau dipakai sama Zendaya di acara bergengsi lah nggak bisa nggak sesuai ulang lagi kebayang nggak yang bikinnya padahal udah setahun tuh dia salah lagi jadiin lagi gitu padahal ada deadline. Nah ada kayak gitu yang harus diikutin. Nah yang terakhir nih craziness-nya apa supaya kita kreatif think out of the box. Kenapa? Karena tadi aku sempat mention hajuri ini tiap tahun temanya beda. Nah lucunya, temanya itu jangan dikira sesuatu yang cuma gitu-gitu aja. Kita pernah ada tema hajuri itu tahun tertentu, 80s Andy Warhol. Jadi tahu nggak yang dibikin jadi hajuri dengan harga segitu tuh apa? Kaleng sup? Ada. Tahu nggak apa juga? Weed, daun ganja. Terus ada musik. Itu tapi dijadiin. Kenapa? Dan ada loh yang mau. Seandainya dia tidak berpikir Saya juga out of nggak the box. keberatan. Aku juga enggak kalau itu. Ya betul. Kalau nggak berpikir out of the box, ngapain kan aku harus mikir itu kan pasti enggak yang cantik aja. And it's okay. Apparently we can go well. Terus ada tahun yang aku suka tuh My Tropo. Maksudnya apa? Never too much. Nggak apa-apa.
Udah, never too much. Kan orang waktu itu serba harus, nggak boleh dong, harus reserve, harus dibatasin. Nanti orang bilang, aduh kamu jangan gitu lah. Mungkin dilihat bahasa orang anak nggak zaman enak." sekarang lemesin aja deh, Iya. Beb, ya. My trope, YOLO. never too much. It's okay. Hidup cuma sekali udah Betul. deh. Sekarang kamu pakai ada pink fuchsia apa pakai aja, never sok too kue. much gitu. Nah, terus tahun ini kita balik ke route yang untuk lebih ke arah Mediterania. So we're going to have all of the colors. And I think makanya suitable dipilihnya Bali. Karena kita ada Bulgari Resort dan Mediterania kan more like an island color. Yang kayak gitu tuh ada di situ ntar. Makanya kita perlu Pazia nih. Oke, ya aku pikir juga tidak hanya sebagai pekerja kreatif ya dalam hidup kita juga perlu lah yang namanya ya, Pazia ya. Iya, setuju, Insanity itu bisa diartikan sebagai ekstrim, True. ya kan? Oh iya. Iya kan? Ya aku setuju Kalau banget. nggak stagnan banget nggak sih? Iya. Jadi gitu Sometimes aja. it's okay to do little bit crazy things in your life. Iya. Ya. Just to shaking things up Yes, aja. to add more color. Oh, setuju. Kalau Ada nggak orang yang dull terlalu banget. serius juga Iya. menganggap dirinya, oh I'm at this stage, I'm at this Iya. level, so I have to act a certain way. Oh, come on. Terus nanti pas Yes, sudah yes. di akhir hidupnya nyesel, I should have done this. Iya. kan? Iya. You don't want to have Benar, any regret. Benar. Celebrate your life. Yes. Setuju. Pengen bahas mengenai ini dong, Pazia itu ekstrim gitu. Kalau sisi ekstrim yang sebuah peran pernah tawarkan buat Putri sama Reza, apa yang terbayang, terpikir? Ekstrim. Ini potong rambut Rea. Film pertama aku posesif. Oh, iya? Itu sebuah hal yang ekstrim banget. Dulu awal banget. Kok Put, kamu mau sih ngambil, maksudnya kayak ngambil kesempatan ini nih ekstrim banget loh. Kamu belum pernah main film sebelumnya. Kamu nggak punya pengalaman apapun dalam film dan kamu disuruh loncat dari 10 meter. Kamu harus belajar loncat indah, itu ekstrim banget menurut aku dulu. Oh wow. Kamu beneran nggak sih mau ini? Nah makanya tadi aku bilang harus berani, gila, harus berani ekstrim. Ya. Karena kita bisa ngobrolin ini akhirnya kan. Ya. Dulu aku ngelakuin hal gila nih. Kayaknya itu deh. Oke. Dan orang kan suka bilang gitu ya, once lo berhasil menaklukkan ketakutan lo melakukan sesuatu, in your case, Yes. loncat Loncat indah indah. 10 meter. Yang aku ingin tanyakan, setelah itu udah sukses tuh. Terus, apakah lo merasa bahwa lo lebih gutsy dalam hidup? I nailed that, I can do anything. Belum ada di level kayak oke aku bakal bisa ngelakuin apapun, tapi lebih ke oke kalau ini aku bisa lakuin, mungkin yang ini dengan kegilaan yang sama mungkin aku akan bisa berhasil lagi. Oke. Gitu. Oke. Wow. Berarti ngebayangin itu sih kamu di Lost Man cincai dong ya, kecuali pendalaman ke dalam gitu ya, loncat indahnya ke dalam ya. Udah loncat Balik juga, lagi ya gue gitu. sebegitu terkesannya gue. Reza? Waduh, apa ya? Gila terus kayaknya ya. Dia mau Pazia mulu, kagak ada Gue kayak stagnannya. Pazia mulu ya, Gak Pazia. stagnan dia. Iya kalau dalam peran mungkin ketika semua orang pada waktu itu ya mengambil, ya oke, let's say Habibie, peran sebagai Habibie, everybody was reluctant gitu, lumayan kecewa, lumayan ada banyak penolakan di sosial media waktu itu. Mungkin itu lumayan cukup gila untuk berani ngambil peran itu kali at that time. You know, physically nggak mirip apa segala macam, semua orang kecewa sebelum mereka tahu hasilnya ya. Tapi kayaknya cukup gila, cukup berani lah waktu itu untuk mengambil resiko bahwa lo gagal kepleset, lo abis sama satu Indonesia sih, gitu lah kalau film ini ditonton. Mungkin itu lumayan Pazia. Pronounce-nya gimana sih? Setahu aku Pazia. Pazia. Craziness. Yang lainnya, ya itu berani mengambil resiko-resiko aja terus dalam hidup. Tiap tahun sih, kayaknya aku Beresiko ada berisiko mulu sih kayaknya. Kan lu konsisten dalam mengambil Jadi, resiko. jadi itu sebuah pemikiran, statement atau apa tuh ada aja gitu yang agak-agak ini. Tapi ya Itu tuh secara tidak sengaja atau memang you do it on purpose on gitu. purpose, Lebih nggak consciously, because you need to challenge yourself. I love to challenge myself. Tapi kalau beberapa hal itu dibilang sengaja mungkin nggak juga, ada beberapa yang ya keluar aja gitu. Tapi aku memang tendensinya kuat banget ternyata begitu hidup tidak menemukan challenge apa-apa tuh I don't know, I feel down, I feel
slightly depressed karena everything is just too good to be true gitu. Dan itu biasanya mulai anxious tuh, kayak aduh. Tapi nggak sehat juga ya, bukan berarti itu bagus ya teman-teman. But sometimes you need just a little bit of passion. Oke. Balik sedikit ke momen, aku pengen tahu aja rasanya begitu. You prove everybody wrong, Habibie, berhasil kan gitu. Rasanya apa ya? Rasanya apa? Nggak usah ditanya stresnya, pasti kan stresnya Iya, kebayang lah ya benar, gitu ya. You went into a dark circle, you spiral down to Iya. bad emotion gitu. Oke. Tapi begitu berhasil, sukses, nyaho sih ya gitu. Apa gitu, rasanya tuh kayak apa, bener nggak sih Put? Aku bayangin dia ngomong kayak Kayaknya gitu. aku mau jawab itu untuk tidak dihias-hias ya kata-katanya ya. Iya, nggak usah dihias-hias. Ya. Satu, seneng banget. Kayak pingin throwing shade to everybody. Oke. Untuk kayak, see? Mm-mm. Hello. Mm. Karena orang pertama yang ngomong soal itu adalah Pak Habibie himself. Dia bilang, kalau kamu kemarin pikir lagi, orang semua meragukan, you actually udah menang half of the game. Ya. When everybody udah bener-bener underestimate you, it means you win half of the game. So now you win the game. You're the winner. And I agree on that. Iya. I think it's okay to be proud of yourself at some point. Iya. And I'm quite proud of what I did, I guess. Would you consider that movie as one of your pinnacle in Yeah. your career? Yeah. Very much. Karena film itu banyak membawa perubahan ya dalam hidup, banyak banget. Nggak hanya pemikiran, tapi ya hal lainnya. Yeah, it changed my life. Iya. Itu kan juga bassnya film itu juga memang Wah, itu di build gila up sih ya itu. toh. Iya. Kayak itu satu-satunya film premier yang kita MC. Yes. Iya kan? Iya. Sebenarnya nggak ada orang yang mau buang uang sebanyak itu. It shows berapa mahal. Bassnya, nggak elunya. Elunya. Dodol. Kalau Putri. Itu maksudnya. Ya gitu. Apa itu? Puncak karir saat ini menurut Putri, film apa? Karakter apa? Yang ekstrim gitu ya? Mungkin posesif ya. Posesif. Ya. Karena posesif itu menurut aku membuka jalan buat karir aku di dunia film. Ya. Dan posesif ini yang membuat aku jatuh cinta sama acting. Sama acting. Sama film. Kalau nggak ada posesif, mungkin aku akan telat tahu kalau aku ada bisa ada di dunia film gitu. Oke. Karena dulu waktu masuk posesif itu belum ada kepikiran pengen menjadikan acting film ini sebagai hidup aku, sebagai karir aku, passion aku. Belum ada kepikiran itu sebelum posesif. Oke. Even waktu masa persiapan tuh belum ada kepikiran itu sama sekali. Belum jatuh cinta sama film. Oh, Akhirnya jatuh cintanya itu waktu syuting hari pertama, aku ingat banget. Oh ternyata kayak gini ya rasanya. oh. Gitu. Oh ada magicnya di dalam set, aku baru That's very ngerasa. sweet loh. Jadi kalau ditanya mungkin posesif yang paling berkesan dan paling paling berkesan buat aku. You got bit by the acting bug. Iya. Like love at first sight banget hari pertama langsung. Langsung loh. kayak iya Wow. bener kayak cinta pada pandangan Iya. pertama. Dan yang menyenangkan ya, aku suka ketika Putri menggambarkan yang membuat dia jatuh cinta dan menentukan bahwa ini adalah passion dan panggilan hidup aku adalah prosesnya, bukan end resultnya. Bukan Gitu. hasilnya. Tadi Iya. kalau gue mungkin gue yang selfish ini, gue begitu tahu acting gue di posesif sukses dan mendatangkan langsung Piala Citra, cinta. kayak gue akan jadi aktor. Iya. Itu gue ya, makanya gue nggak jadi dia ya. Iya, Ren. makanya untungnya Putri. Makanya lu nggak jadi aktor. Iya, bego nyarinya tenar doang. Jadi Nyai Ronggeng. Oke, terakhir mungkin diskusi kita di roundtable discussion dengan Bulgari. Dari 4 passion, patience, perseverance, pasya yang paling challenging buat Steph, Putri, Reza di taraf ini dalam kehidupan, yang mana nih? Kalau aku patient, Bersabar. ya, it's quite hard ternyata. Kalau aku Pats ya. Hmm. Karena lumayan challenging buat aku untuk
sometimes berlaku crazy untuk mengambil sebuah kesempatan yang ekstrim untuk melakukan hal-hal lumayan gila in a very good way, of course. Lumayan ya itu takut, masih belajar untuk berani untuk mengambil. Iya, harus terus belajar, harus terus ya berkembang lah untuk bisa siap. Kalau dari aku malah perseverance, tapi bukan karena aku nggak punya itu. Justru karena seumur hidup semua orang selalu bilang, kamu tuh orangnya persevere, kamu sangat committed, komitmen. Terus aku jadi mikir, kalau memang itu yang diketahui dan selama itu memang naturally mungkin aku jalankan gitu. What if one day, tau-tau capek aja. Kan orang bisa capek dalam hidup, and it's okay gitu kan. And then suddenly, ya memang aku nggak perseverance lagi gitu. Sedangkan my end goal in life adalah pada saat hari terakhirnya itu, aku merasa content in everything that I do. But I also know, being a very realistic person, bahwa untuk mencapai itu pasti harus ada yang tetap perseverance-nya nih dibawa terus gitu. Nah, ini jadi knowing malah karena sometimes gini loh, orang tuh mungkin ada yang takut karena dia tidak punya itu, tapi mungkin justru ada orang yang takut karena aku tahu aku punya itu. Makanya ada orang kan bilang mencapai kadang gampang, mempertahankan lebih susah gitu. So ada memang sedikit berpikir, what if at the end I just let go of the perseverance itu, padahal itu dibutuhin masih till the very end. So itu sih kalau aku. Kalau Dave? Nah, Iya. dari tadi belum dijawab. Iya. Selama ini terus dia tiga nanya langsung kan lihat, kita. tiga langsung lihat nih. 5 nih jawabannya kayaknya. Silakan, Bung Dave. Dev 4-4-nya. Today Gantian saya menginterview Anda. Gue tuh orangnya gak sabaran. Oh berarti passion. Sama berarti. Passion. Iya, goal getter banget. Goal getter. Ya. Iya kan? Iya. Kayaknya abis itu pengen, oke, next gitu. Next gitu. Ya. Ya. Good reminder. Woo, thank you everyone. Good discussion. Have a beautiful 2023. Bye everyone. Bye.